Hey teman-teman, ketemu lagi ya di Osbol Esai kita kali ini, dan hari ini saya ingin membahas tentang keluarga Glazer dan Manchester United ya. Sebenarnya saya sih nggak terlalu pengen membahas membahas klub lain gitu ya di luar Arsenal, tapi apa yang dilakukan oleh keluarga Glazer ini menggelitik hati saya, dan saya lihat juga tidak ada channel-channel yang membahas tentang apa yang ingin saya omongkan ini gitu. Jadi akhirnya saya putuskan ya sudahlah, yuk kita bikin video ya, semoga ini menambah wawasan teman-teman juga gitu ya. Ya teman-teman, seperti yang udah tahu ya, terutama untuk mereka yang mengikuti berita bola, itu kan bahwa Manchester United ini mengalami salah satu penurunan nilai saham yang cukup dalam. Jadi salah satu penurunan yang paling tajam gitu ya, sampai 13 atau 16% gitulah. Intinya bahwa nilai pasaran Manchester United sebagai institusi itu di bursa saham New York tempat mereka terdaftar ya, itu nilainya sampai hilang sampai dengan 500 juta dolar. Jadi setengah miliar dolar itu wipe, hilang nilainya, hanya dengan adanya hembusan berita bahwa Sheikh Jassim itu tidak jadi, bukan Sheikh Jassim tidak jadi beli, tapi bahwa keluarga Glazer itu tidak jadi menjual Manchester United gitu. Pertama-tama teman-teman harus tahu dulu, kenaikan harga saham kemarin itu di Maret April itu sebenarnya karena apa? Karena ada hembusan berita bahwa Sheikh Jassim itu akan membeli Manchester United. Nah teman-teman ya harus tahu juga bahwa Manchester United ini yang punya bukan keluarga Glazer seorang, karena terdaftar di Bursa Efek New York. Jadi ada investor-investor yang mereka pegang saham Manchester United. Jadi dengan mereka pegang saham Manchester United, secara de facto, secara de jure, secara hukum dan secara kenyataan bahwa mereka juga pemilik Manchester United gitu ya. Jadi pada Maret April itu gitu kan, orang berlomba-lomba membeli saham Manchester United dengan harapan kalau nanti dibeli oleh Sheikh Jassim, saham yang mereka pegang ini nanti juga akan dibeli oleh Sheikh Jassim di atas harga pasaran gitu. Jadi dengan orang berlomba-lomba mau membeli saham ini, itulah yang membuat harga sahamnya naik ya. Jadi hukum supply and demand, banyak orang yang mau beli, barangnya terbatas, maka harganya akan naik gitu. Nah di situ aja sebenarnya saya sudah agak curiga gitu kan. Kenapa? Karena dengan kenaikan harga saham ini terus diulur-ulur terus gitu ya, seolah-olah diulur-ulur terus sampai satu titik ya, awal bulan inilah ya, berhembus berita keluarga Glazer ini U-turn, nggak jadi mau jual Manchester United. Tambah curiga lagi saya, ini kenapa? Karena saya pikir apa untungnya gitu kan, bahwa mereka menyatakan tidak mau jual itu untungnya apa? Justru yang saya lihat itu lebih banyak kerugian ya, karena tadi harga saham itu dipicu kenaikannya karena akan dibeli oleh Sheikh Jassim. Jadi dengan adanya berita tidak jadi dijual, harga saham akan anjlok. Itu kerugian yang saya lihat pertama. Kerugian yang kedua saya lihat ini kan bahwa Manchester United, laporan keuangannya teman-teman juga bisa cek ya, nilai hutangnya itu tiap tahun sepertinya terus bertambah, pelan-pelan terus bertambah. Dan dengan bertambahnya nilai hutang itu, maka nilai bunga hutang yang harus dibayar itu juga terus bertambah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat untuk Manchester United ini perlu investasi selain kita ngomong untuk pemain. Ya, yang perlu investasinya ini adalah apa? Untuk perbaikan Old Trafford dan juga perbaikan fasilitas training ground mereka di Carrington gitu. Jadi justru dengan tidak jadi jual, banyak uang yang keluarga Glazer ini harus keluarkan untuk ya itu tadi,
untuk perbaikan stadion, untuk perbaikan fasilitas training ground, dan dengan saham yang anjlok gitu. Jadi apa keuntungan mereka dengan tidak jadi menjual? Di situ saya tergelitik dan saya coba cari tahu. Dan ini spekulasi ya, jadi ini spekulasi dari saya bahwa dengan turunnya saham Manchester United ini justru keluarga Glazer ini dapat untung yang sangat besar. Ya, jadi mungkin teman-teman melihat dengan harga saham turun, keluarga Glazer ini mengalami kerugian. No. Menurut pemikiran saya justru mereka dapat keuntungan yang sangat besar. Gimana? Oke, saya kasih ilustrasi begini. Anggap ini emas, ya. Anggap ini emas, harganya 1 juta lah, ya supaya gampang 1 juta. Saya jual emas ini ke teman-teman 1 juta, oke? Teman-teman kasih duit ke saya 1 juta, emas ini teman-teman pegang. Tiba-tiba setelah penjualan, ya saya udah terima 1 jutanya, emasnya udah teman-teman pegang, harga emas itu pelan-pelan turun. Sampai satu titik turunnya tiba-tiba ngedrop drastis. Ya, dari harga 1 juta ini sekarang harga emasnya ada di 600.000. Terus saya ngomong, ini sebelum emasnya turun lebih jauh, yaudah deh sini gue beli balik. Mau nggak? Gue beli 600.000 nih sekarang. Keburu nanti harganya turun lagi. Ya udah, gue beli ya 600.000. Oke, saya kasih ke teman-teman uang 600.000 ya, 600.000 nih saya kasih uangnya ya ke teman-teman 600.000. Emasnya saya ambil balik. Apa yang terjadi? Saya udah untung 400.000. Saya untung 400.000 dari mana? Tadi kan teman-teman kasih duit saya 1 juta, terus saya balikin 600.000. Berarti saya ada 400.000 dan emas ini balik lagi ke saya. Ya, saya dapat 400.000, emasnya balik lagi ke saya. Ya, jadi emasnya pindah tangan nggak? Enggak kan? Emasnya tetap di saya. Dan saya dapat uang 400.000. Nah, inilah apa yang menurut saya terjadi dengan saham Manchester United. Pada saat Maret April itu harganya naik, keluarga Glazer menjual saham-saham mereka. Ya, saham-sahamnya mereka jual, dan lalu ketika mereka sudah menjual cukup banyak, apa yang mereka lakukan? Mereka katakan nggak jadi jual. Ya, Manchester United nggak jadi jual. Terus apa yang terjadi? Harga sahamnya anjlok. Harga sahamnya anjlok. Sahamnya mereka apain? Mereka beli lagi. Ya. Jadi mereka sudah dapat keuntungan dengan menjual saham di harga tinggi. Lalu harganya mereka jatuhin, mereka beli lagi sahamnya. Jadi sahamnya mereka tetap sahamnya punya tetap. Tapi mereka sudah dapat keuntungan dari jual tinggi dan dibeli lagi di harga rendah. Ya, jadi justru dengan anjloknya harga saham Manchester United, apa yang terjadi? Ini semakin mudah bagi keluarga Glazer ini untuk mengambil kembali saham-saham yang sudah mereka jual. Sehingga nanti kalau memang beneran mereka mau jual, ya, porsi saham mereka itu sudah lebih tinggi. Karena sekarang porsi saham yang dipegang oleh keluarga Glazer itu, saya kalau nggak salah ingat itu adalah 61%. Ya, jadi sedangkan yang dipegang oleh masyarakat umum melalui penjualan di Bursa Efek New York itu sekitar 39%. Ya, jadi bisa jadi ini mereka ngejatuhin harga saham ini untuk apa? Konsolidasi aset, konsolidasi saham, gitu. Lah, nggak takut kalau itu waktu mereka jual jadi hak suara mereka berkurang, ya kan? Kalau saham kan semakin besar yang dipegang oleh orang lain, maka suaranya lebih besar dong yang punya saham lebih besar, gitu. Jangan salah, keluarga Glazer ini mereka nggak bodoh. Mereka memasukkan satu klausul
ya, satu klausul di mana saham Manchester United ini ada dua kelas. Kelas A dan kelas B. Di mana saham kelas B ini itu adalah saham yang hanya dimiliki oleh keluarga Glazer. Ya, saham kelas B ini bobot suaranya dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, saham kelas B ini bobot suaranya 10 kali lipat dibanding saham kelas A. Di mana saham kelas B ini kalau dijual ke masyarakat umum akan langsung berubah menjadi saham kelas A. Dan yang saham kelas A kalau dibeli oleh keluarga Glazer langsung berubah menjadi saham kelas B. Itu ada klausulnya, teman-teman boleh cek. Ya, jadi mereka mau jual seberapa banyak pun, porsi suara mereka tetap akan sangat tinggi, tetap akan menjadi mayoritas. Karena ada klausul saham kelas A dan kelas B ini. Dan makanya ini dengan mereka punya tadi ya klausul saham kelas A, saham kelas B ini, mereka nggak takut jual ke masyarakat umum. Karena yang dibeli oleh masyarakat umum, bobot suaranya nggak akan pernah bisa mengalahkan bobot suara saham yang dipegang oleh keluarga Glazer. Dan dengan tadi ya, mereka mempermainkan harga saham ini, saham yang nanti mereka beli balik, itu ya, saham kelas A yang ada di masyarakat umum, ketika mereka beli balik, ketika saham kelas A ini ada di tangan keluarga Glazer, langsung otomatis berubah menjadi saham kelas B. Gitu. Dan sebaliknya ketika mereka menjual saham kelas B mereka ke masyarakat umum, ketika dipegang oleh masyarakat umum, saham kelas B itu langsung berubah menjadi saham kelas A. Gitu. Nah, itulah makanya menurut saya ini jenius. Jenius tapi gila, jahat banget gitu kan. Saya sampai pada tahap ini kasihan juga nih sama fans Manchester United. Kenapa? Karena ini sekarang kan harapan fans Manchester United adalah dengan harga saham turun ini keluarga Glazer mengalami kerugian. Tapi menurut hemat saya, menurut pandangan saya, justru dengan harga saham ini anjlok, keluarga Glazer ini justru sekarang lagi panen keuntungan gitu ya. Nah, ya begitulah gitu. Inilah yang menurut saya ini keluarga Glazer ini bukan orang bego secara bisnis ya. Mereka bukan orang bego. Secara bisnis mereka ini sepertinya orang-orang jenius. Jahat tapi jenius gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Semoga pembahasan saya ini bisa menambah wawasan juga ya buat teman-teman, dan dan bisa nambah pengetahuan juga lah gitu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa ya di bincang bola kita berikutnya.